Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Dan ya, malam hari ini kita akan masuk lagi ke dalam edisi Dongeng Malam, dan kisah yang akan kita dengarkan malam hari ini adalah kisah sesosok entitas yang bernama Alma. Dan sedikit informasi bahwasanya si Alma ini berasal dari line sekitar 70-an, dimana pada saat itu menurut si Alma memang sebuah pembunuhan itu bisa terjadi dengan sangat mudah tanpa diketahui siapa yang menjadi pembunuhnya. Dan disclaimer dulu sebelum kita memulai cerita bahwasanya bagi kamu yang baru pertama kali bergabung dalam YouTube ini, bahwasanya edisi di setiap Dongeng Malam itu adalah edisi dimana kita akan menceritakan ulang lagi residual memory dari sesosok residual energi yang pernah hidup di masa lalu gitu ya. Mengenai kalian akan percaya atau tidak atas keberadaan mereka, itu sudah menjadi hak kalian untuk memilah dan memilih. Yang terpenting adalah bagaimana caranya kita bisa saling menghargai dan juga bisa saling menebarkan energi yang positif. Dan sedikit flashback mengenai bagaimana proses saya bertemu dengan Alma pada saat itu adalah beliau memunculkan dirinya ketika memang saya sedang dirawat di salah satu rumah sakit. Waktu itu kondisi saya sedang drop dan beliau muncul begitu saja secara tiba-tiba di atas langit-langit kamar tempat di mana saya rawat. Dan waktu itu yang cukup membuat saya terkejut adalah beliau menampakkan dirinya sebagai sosok yang seolah-olah sedang floating gitu, kayak sedang ngambang di dalam air, tapi posisinya waktu itu dia berada di atas langit-langit. Jadi kalau kalian mau membayangkan bagaimana kira-kira gambarannya pada saat itu, kalian bisa melihat di salah satu postingan yang ada di Instagram saya, nantinya akan saya munculkan di sini. Dan kisah Alma ini bisa disebut sebagai sebuah kisah yang sebenarnya tidak terlalu complicated ya. Maksudnya ini adalah sebuah cerita yang mungkin sampai saat ini banyak dialami oleh orang-orang, bahwasanya seorang perempuan muda yang polos, yang kemudian bucin terhadap pasangannya sendiri, dan dia selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh kekasihnya yang pada saat ini kita sebut saja bernama Rian ya. Dan mirisnya lagi bahwasanya apa yang selalu diminta oleh Rian untuk dilakukan oleh si Alma itu kebanyakan adalah hal-hal yang tidak baik atau tidak benar. Dan dari apa yang terlihat di dalam residual memorinya si Alma ini sebenarnya berasal dari keluarga yang tidak kekurangan sama sekali. Di dalam residual memorinya terlihat jelas dia hidup di dalam sebuah rumah yang cukup megah pada zaman tersebut. Keluarganya juga memiliki beberapa mobil gitu ya. Dan secara keuangan si Alma ini juga sangat berkecukupan sekali. Dan kalau kata Alma, sebenarnya pada saat itu keinginan orang tuanya itu ya cuma satu yang dibebankan kepada si Alma, bahwasanya mereka ingin melihat Alma ini bisa lulus kuliah dengan baik dan dengan benar gitu ya, menjadi anak yang bisa diandalkan di masa depannya. Untuk menunjang hal itu semua, orang tuanya si Alma ini nggak segan-segan memberikan apapun yang Alma mau gitu, apapun yang Alma minta, sampai si Alma ini bilang ketika dia hidup dulu dia selalu diberikan jatah uang bulanan itu lebih dari cukup lah untuk sekedar dia jajan. Namun sayangnya segala macam privilege yang didapatkan oleh Alma, kalau kita melihat sepintas dari awal cerita milik si Alma ini, kita pasti akan berpikir bahwasanya Alma ini adalah salah satu anak yang sangat beruntung. Dia dilahirkan dalam keluarga yang sayang sama dia, dalam segi kemampuan finansial pun tidak kurang sama sekali gitu ya. Cuma memang sayangnya si Alma ini jatuh di dalam circle persahabatan yang salah. Jadi circle pertemanan yang dipilih oleh si Alma ini ya, pada akhirnya membuat si Alma ini perlahan menjauh dari keluarganya. Dia jadi nggak punya waktu untuk bicara dengan orang tuanya lagi gitu. Sekalipun dia waktu itu sedang berada di rumah gitu, si Alma ini lebih merasa nyaman ketika dia sendirian dan berada di dalam kamarnya. Hingga pada akhirnya circle pertemanan tersebutlah yang membawa si Alma ini, yang awalnya merupakan seorang gadis polos gitu ya, yang nurut sama orang tua, itu menjadi seorang pecandu narkoba. Jadi dengan kemampuan finansialnya si Alma, dia ini dimanfaatkan oleh teman-temannya. Jadi dengan kemampuan finansialnya ya, si Alma ini dimanfaatkanlah oleh teman-temannya untuk bisa menjadi salah satu orang yang paling mensupport teman-temannya yang lain dalam segi keuangan untuk membeli obat-obatan bagi mereka yang pada saat itu memang sudah menjadi pecandu semua. Dan mungkin karena si Alma ini
berasal dari dunia yang awalnya amat sangat polos. Dia sama sekali tidak mengenal apa itu dunia malam gitu ya. Lalu tiba-tiba dia berteman dengan orang-orang yang sudah terbiasa dalam hal tersebut. Pada akhirnya si Alma yang awalnya mungkin iseng-iseng dia coba-coba, pada akhirnya dia menjadi seseorang yang menjadi pecandu alkohol dan narkoba yang cukup berat. Jadi waktu itu di sela-sela kegiatannya kuliah gitu ya, dia masih tetap memaksakan untuk kuliah karena memang itu satu-satunya yang diinginkan orang tuanya waktu itu, yang menjadi syarat dari orang tuanya agar si Alma ini tetap diberikan uang lah gitu ya, secara bulanan jatahnya tetap berjalan. Nah, di sela-sela waktunya si Alma ini selalu menghabiskannya dengan mabuk-mabukan gitu ya, dengan pulang pergi keluar masuk klub-klub malam, dan setiap kali dia kembali ke rumah ini selalu dalam keadaan yang sudah mabuk berat. Dan ketika perlahan secara kepribadian si Alma ini mungkin sudah terlihat berubah oleh orang tuanya ya, dia sudah sering pulang malam dalam keadaan mabuk gitu, kemudian sudah jarang menghabiskan waktu bersama keluarga. Pasti orang tuanya Alma menyadari hal tersebut, dan Alma bilang waktu itu orang tuanya, terutama si mama, itu sempat menangis kepada si Alma ya, meminta agar si Alma itu kalau bisa jangan seperti itu, dan meminta Alma ini ayolah balik seperti Alma yang dulu lagi. Apapun yang kamu minta pasti akan kami berikan asal kamu kembali lagi menjadi Alma yang dulu. Cuman kalau menurut Alma, karena waktu itu dia masih terjebak dalam pergaulan yang bebas, di mana dia seolah tidak bisa melihat mana sih yang benar dan mana yang salah gitu ya. Apa yang menjadi nasihat orang tuanya ya cuma dianggap angin lalu aja sama si Alma. Jadi intinya pada saat itu dia merasa apa yang dia lakukan itu adalah hal yang benar dan hal yang wajar dilakukan oleh seseorang yang masih muda seperti dia. Dan di dalam lingkungan alur persahabatan yang salah dan gelap itulah kemudian si Alma ini bertemu dengan seorang pria yang kemudian menjadi kekasihnya. Kita sebut saja Rian ya namanya di atas tadi, karena mungkin mereka juga bertemu di dunia yang gelap, yang bebas gitu kan. Tentu kita sudah bisa menebak seperti apa alur dari hubungan yang terjalin di antara mereka selanjutnya. Hubungan yang mungkin di mata orang-orang seperti kita ini merupakan adalah hubungan yang toksik, tapi bagi Alma pada saat itu ketika dia menjalaninya adalah sebuah hubungan yang memang ingin dia jalani karena memang dia benar-benar jatuh cinta kepada si Rian. Jadi di dalam kehidupan Alma pada saat itu yang awalnya memang sudah memilih pergaulan yang salah, dia menjadi pecandu narkoba dan juga pecandu alkohol. Ketika kemudian dia bertemu dengan Rian, bukannya membawa dia dalam dunia yang jauh lebih positif, justru dia semakin terperosok ke sesuatu yang negatif gitu ya. Alma ini mulai mengenal apa yang namanya seks bebas. Jadi pada saat itu si Alma ini meskipun sempat keberatan ya untuk melakukan hal tersebut, tapi kemudian karena dia terlalu bucin itu tadi dengan pacarnya sendiri yaitu si Rian, pada akhirnya dia nurut-nurut aja dengan apa yang dikatakan oleh si Rian, bahwasanya seks bebas adalah sesuatu yang wajar dilakukan oleh anak-anak muda seperti mereka, karena pada saat itu mereka sedang mencari jati diri, sedang mencari sesuatu yang sekiranya cocok untuk mereka. Jadi ya pada akhirnya si Alma sama sekali tidak menganggap apa yang dilakukannya pada saat itu dengan si Rian itu adalah sesuatu yang salah. Dan perlu kalian ketahui ya guys, mungkin ini akan terdengar sedikit menjijikkan, bahwasanya seks bebas, kehidupan seks bebas yang pada saat itu dijalani oleh si Alma, Rian, dan pergaulannya itu tidak hanya melulu dengan satu pasangan. Dengan kata lain, Rian pada saat itu berhasil meyakinkan si Alma bahwasanya untuk berganti-ganti pasangan itu adalah sesuatu yang tidak aneh, dan Alma menjalani hal tersebut. Dia menceritakan bagaimana prosesnya ketika pada saat itu di suatu tempat, misalkan mereka mengadakan sebuah party, di dalamnya ada alkohol, ada obat-obatan juga, mereka juga melakukan seks bebas yang dilakukan dengan pasangan yang berganti-gantian. Dan Alma secara sukarela melakukan apa yang diperintahkan oleh si Rian itu dengan teman-teman Riannya sendiri. Jadi memang betul-betul orang-orang yang sudah Alma kenal gitu, dan orang-orang yang sudah Rian kenal dengan baik. Jadi mereka bertukar-tukar pasangan. Dan Alma bilang pada saat itu mungkin ketika dia hidup, ketika dia sedang menjalani hal tersebut, dia menikmati itu semua. Dia menganggap itu adalah surga dunianya dia, dan tidak ada satu orang pun yang bisa melarang dia untuk melakukan hal tersebut. Tapi ketika dia kembali mengingat hal tersebut sekarang, dia kembali istilahnya mengenang masa-masa ketika dia hidup tersebut, apa yang sudah dia lakukan, apa saja yang sudah pernah dia lewati. Alma sendiri mengaku bahwasanya apa yang dilakukan pada saat dia hidup dulu itu sudah seperti bukan manusia lagi, melainkan seperti seekor binatang yang gak punya adab sama sekali. Dan banyak hal yang sudah Alma korbankan demi kekasihnya yaitu Rian. Tidak hanya harga diri ya,
Tapi dari segi keuangan, apapun yang diminta oleh si Rian melalui si Alma itu selalu dituruti. Dan juga dari sisinya si Alma, mungkin karena dari kecil dia sangat dimanja oleh orang tua, apa yang dia inginkan selalu dituruti juga oleh orang tuanya tanpa kekurangan sama sekali. Dan juga mungkin dari kecil dia sangat kurang ilmu pendidikan agamanya, kurang perhatian dari orang tuanya yang mungkin sibuk bekerja. Jadi pada saat itu pola pemikiran si Alma meyakini bahwasanya pertemuan dia dengan Rian itu adalah sebuah anugerah bagi si Alma. Jadi pada saat itu dia tuh menganggap si Rian itu sebagai satu-satunya orang yang bisa dia percaya, satu-satunya orang yang harus dia turutin segala kemauannya. Pokoknya dia menganggap si Rian ini adalah seseorang yang sangat spesial yang tidak bisa dia kecewakan lah. Dan menurut Alma pada saat itu apapun yang diucapkan atau keluar dari mulutnya Rian itu adalah sesuatu yang benar gitu. Dan waktu itu dia benar-benar dimanfaatkan oleh si Rian, utamanya dalam segi keuangannya, karena memang kebanyakan ketika mereka mengadakan party gitu, kemudian mereka menyediakan alkohol ataupun obat-obatan, itu kebanyakan berasal dari uangnya si Alma. Dan Alma tidak keberatan sama sekali untuk melakukan hal tersebut, meskipun dalam beberapa kesempatan si Alma ini harus bertengkar hebat dengan orang tuanya gara-gara uang itu. Dan seperti itulah terus-menerus proses kehidupan yang dilewati oleh si Alma hampir 2 tahunan. Jadi dari residual memorinya si Alma ini terlihat dengan jelas saya bagaimana keadaan Alma sebelum dia menjadi seorang pecandu. Kemudian ketika dia menjadi seorang pecandu gitu, awalnya yang keadaan tubuh dia sehat, berisi, segar gitu, kemudian berubah menjadi 180 derajat, menjadi kurus kering, tinggal kulit sama tulang doang, kemudian mukanya juga kusam, jadi urakan, gak karuan. Tapi ya di saat itu Alma sama sekali tidak menyadari hal tersebut, karena bagi dia menikmati hubungannya bersama si Rian, dan dia masih bertahan dengan itu semua. Bahkan apa yang dilakukan oleh si Alma ini justru semakin meluas, terutama dalam kehidupan seks bebasnya ya. Dia semakin liar, dia semakin tidak bisa dikendalikan lagi. Hingga pada akhirnya tibalah di suatu titik si Alma ini menyadari kalau dia hamil. Dan pada saat itulah si Alma ini mulai kebingungan, karena pada dasarnya dia nggak tahu dia hamil dengan siapa. Dan Alma ini sempat ngomong ke si Rian bahwasanya pada saat itu dia hamil, dia berusaha untuk meminta pertanggungjawabannya Rian, dan kita semua sudah bisa menebak lah ya pada saat itu gimana reaksi dan Rian berikan kepada si Alma ketika dia bilang kalau dia hamil. Tentu saja si Rian menolak, karena alasannya waktu itu Alma kan sudah berhubungan dengan banyak sekali pria, dan bisa saja anak yang dikandung oleh Alma pada saat itu ya bukan anaknya si Rian. Dan mendapatkan respon reaksi yang seperti itu dari Rian, orang yang selama ini mungkin sangat dicintai oleh si Alma. Si Alma ini sempat ngerasa kecewa lah ceritanya sama si Rian. Jadi dia memutuskan untuk balik ke rumah, terus bilanglah dia jujur kepada orang tuanya pada saat itu kalau dia sedang hamil. Dan Alma sendiri mengaku bahwasanya andai saja saat itu orang tuanya masih mau memberikan dia kesempatan untuk memperbaiki dirinya, Alma ini sudah berniat di dalam hati untuk berubah dan ingin merawat bayi yang sedang dia kandung waktu itu. Intinya menjadi orang yang kembali ke jalan yang benar lah. Cuma memang mungkin sudah terlanjur sangat dikecewakan oleh anaknya, ya mungkin apa yang kemudian didapatkan oleh si Alma, reaksi dan respon yang juga didapatkan oleh si Alma dari orang tuanya, itu sama sekali di luar dari perkiraannya si Alma. Jadi kalau selama ini Alma selalu menganggap bahwasanya semua kesalahannya selalu dimaafkan dengan mudah oleh orang tuanya, kali itu mungkin si Alma ini terlalu menganggap remeh kemarahan orang tuanya ya. Jadi ketika orang tuanya tahu si Alma ini hamil di luar nikah, kemudian dalam keadaan yang juga sudah berantakan gitu ya, orang tuanya terutama papahnya waktu itu yang saya lihat itu marah besar. Si Alma ini sempat ditarik rambutnya, kemudian diseret keluar rumah, jadi lempar di teras gitu ya, diseret, dilempar, diusir. Dan waktu itu papahnya bilang bahwasanya kami tidak lagi menganggap kamu sebagai anak, silahkan kamu pergi dari rumah ini, jalani hidup yang kamu mau dan jangan pernah lagi kembali ke sini. Jadi waktu itu omongan yang diucapkan oleh papahnya si Alma itu seperti menjadi luka tersendirinya si Alma, karena dia benar-benar tidak mempersiapkan dirinya secara hati maupun mental untuk mendapatkan reaksi seperti itu dari kedua orang tua. Dan pada saat itu si Alma ini sempat bilang ya bahwasanya dia sangat amat kecewa dengan sikap yang ditunjukkan oleh orang tuanya, karena Alma ini berpikir waktu itu orang tuanya sangat egois karena tidak
bisa lagi memberikan kesempatan yang baru kepada si Alma untuk memperbaiki dirinya sendiri. Jadi karena merasa marah, merasa kecewa dengan orang tuanya, kemudian dia juga merasa tidak lagi memiliki siapapun untuk tempat dia berlindung gitu kan ya. Akhirnya si Alma ini meskipun dia sempat ngerasa ngambek gitu sama si Rian, dia ini memutuskan ya sudahlah, saya nggak punya tempat lain selain kembalilah kepada si Rian. Jadi waktu itu si Alma ini kembali mendatangi Rian yang waktu itu memang mengontrak salah satu kamar di sebuah wilayah gitu ya. Mungkin kalau zaman sekarang kayak semacam kos-kosan gitu. Alma ini, asal kalian tahu, dia semacam kayak mohon-mohon gitu kepada si Rian supaya si Rian ini mau balik lagi sama dia. Bahkan gilanya si Alma ini sempat berjanji kepada si Rian bahwasanya dia akan membuang bayi yang ada di dalam kandungannya ketika dia melahirkan nanti. Jadi ketika dia sudah melahirkan nanti, dia sudah ada niatan untuk membuang bayi tersebut asalkan si Rian mau balik lagi sama dia. Dan setelah melalui perbincangan yang cukup panjang lebar, perdebatan yang cukup alot ya, pada akhirnya apa yang nampak dari residual memorinya si Alma, si Rian ini setujulah untuk balik berhubungan lagi dengan si Alma. Jadi pada saat itu mungkin sekitar 2 bulanan si Alma diizinkan oleh si Rian untuk tinggal bersama Rian di dalam kamar tersebut. Jadi di kamar itulah selama 2 bulan kurang lebih si Alma ini menjalani waktu-waktu masa-masa muda dia hamil gitu kan. Namanya orang hamil muda kan pasti ada mual-mual, ada morning sickness gitu. Tapi selain itu juga si Alma ini tetap memutuskan untuk menjadi seorang pecandu narkoba dan alkohol. Jadi kalian bayangkan waktu itu ketika si Alma masih hamil muda, masih sangat riskan kandungannya, dia tetap mengkonsumsi apa yang membuat dia merasa nyaman untuk menjalani hidup, yaitu obat-obatan terlarang dan alkohol. Dan parahnya, di titik ini saya sampai tidak bisa lagi berkata-kata untuk menentukan siapa sebenarnya yang paling jahat dari yang paling jahat gitu. Karena si Alma ini sudah terlanjur menjadi seorang pecandu yang sama sekali tidak bisa melewatkan untuk mengkonsumsi obat-obatan ataupun alkohol ketika dia sedang membutuhkan gitu ya. Si Rian ini selalu memberikan satu syarat kepada si Alma untuk mau secara hasrat melayani teman-temannya pada saat itu. Jadi ketika si Alma ini sudah melayani teman-temannya si Rian, kemudian mendapatkan bayaran, barulah si Rian ini akan bersedia memberikan sedikit bagian obat-obatan terlarang tersebut kepada si Alma untuk sekedar meringankan kecanduannya pada saat itu. Jadi dalam kondisi hamil muda memang banyak hal yang harus dilalui Alma untuk bisa bertahan pada saat itu. Dan yang tidak bisa saya habis pikir adalah bagaimana kondisi janin yang waktu itu ada di dalam rahimnya si Alma. Dan ketika masa-masa tersebut harus Alma lewati, ketika dia sedang hamil, ketika dia sedang menjadi seorang pecandu gitu ya. 2 bulan kurang lebih berlalu, Alma sendiri juga tidak tahu apa sebenarnya yang kemudian menjadi alasan si Rian pada akhirnya memutuskan untuk mengeksekusi mati si Alma. Jadi Alma bilang waktu itu di sebuah tempat gitu ya, di suatu malam, Alma, Rian, dan beberapa teman-temannya gitu, kebanyakan laki-laki memang itu sedang mengadakan semacam sebuah party lah, ya party-party anak-anak muda yang nakal. Ada alkohol, ada obat-obatan di sana. Kemudian entah bagaimana ceritanya, si Alma ini seperti sengaja dicekoki oleh minuman yang pada saat itu membuat si Alma ini mabuk berat dan sempat tidak sadarkan diri. Tapi di sela-sela dia tidak sadarkan diri, ini ada momen-momen di mana si Alma ini seperti diberikan kekuatan untuk membuka matanya, menyaksikan apa yang terjadi pada saat itu. Dan Alma menceritakan pada saat itu bagaimana proses dia menyadari beberapa temannya si Rian itu seperti mengambil sebuah spray putih yang sangat besar gitu dari dalam kamarnya si Rian. Kemudian si Alma ini merasa tubuhnya digotong dari atas kursi, kemudian diletakkan di atas selimut tersebut dan badannya dibungkus. Lalu setelahnya si Alma ini mengaku dia sudah tidak ingat apa-apa lagi. Dan sebenarnya Alma bilang ya, pada saat itu dia sempat merasakan ketakutan yang amat sangat. Dia belum pernah merasa setakut itu sebelumnya. Dia takut mati. Bahkan waktu itu dia sempat bicara, dia memohon dengan suara yang lirih sekali, mengatakan kepada Rian dan teman-temannya bahwasanya tolong jangan perlakukan saya seperti ini. Saya belum pengen mati, saya belum pengen mati. Itu yang sempat Alma ucapkan sebelum pada akhirnya dia nggak sadarkan diri dan dibawa oleh Rian dan juga teman-temannya ke sebuah tempat yang sama sekali Alma tidak tahu di mana. Dan ketika mungkin entah beberapa jam kemudian berlalu, si Alma ini seperti merasakan badannya dilemparkan dari sebuah tempat yang sangat tinggi, kemudian jatuh menghantam permukaan
air dengan sangat keras, dan waktu itu yang dia rasakan adalah sekujur badannya itu dingin dan basah. Satu-satunya hal yang paling dirasakan oleh si Alma waktu itu adalah bagian tengah kepalanya yang terasa sangat sakit karena membentur sesuatu, dan ketika si Alma berhasil membuka kedua matanya, waktu itu yang dia lihat di sekitarnya itu benar-benar hanya air. Jadi posisinya pada saat itu tuh Alma sudah dilemparkan masuk ke dalam sebuah, entah itu danau, entah itu laut, entah itu apa, yang jelas si Alma ini posisinya sudah setengah tenggelam di dalam air tersebut. Dan waktu sudah menyadari bahwasanya dia dibuang di dalam air tersebut, Alma ini sempat memperhatikan bahwasanya banyak sekali darah yang mengambang di sekitar dia gitu ya, keluar dari bagian tengah kepalanya. Dan kalau kalian sempat melihat bagaimana postingan saya mengenai gambar terakhir dari sosok si Alma ini, memang bagian tengah kepala beliau ini sedikit terbelah ya, meskipun tidak sampai terpisah gitu ya. Kemungkinan karena memang ketika dilemparkan beliau ini kepalanya sempat membentur karang terlebih dahulu. Dan meskipun si Alma mengatakan ketika itu dia sudah berusaha sekuat mungkin untuk bisa naik lagi ke permukaan ya, cuma karena memang kondisi fisiknya waktu itu lemah gitu. Ya kalian bisa bayangkanlah bagaimana kondisi jasmani fisik dari seorang pecandu yang sudah sangat parah, ditambah lagi pada saat itu si Alma ini sudah mengalami luka yang juga sangat parah katakanlah ya, yang mengeluarkan darah cukup banyak. Pada akhirnya si Alma ini kehilangan tenaganya, dan mau nggak mau ya memang dia harus berhenti berjuang pada saat itu. Dia sudah tidak memiliki lagi tenaga untuk bisa bertahan, bahkan untuk sekedar mengambil nafas di dalam air. Jadi memang waktunya nggak lama ketika si Alma ini merasa badannya dibuang ke dalam air tersebut. Kemudian dia berusaha untuk berjuang naik ke permukaan, tapi pada akhirnya tidak berhasil. Dan secara tiba-tiba saja si Alma ini merasa bahwasanya nafasnya itu seperti berhenti di kerongkongan, dan tiba-tiba semuanya gelap. Dan Alma pun meninggal dunia pada saat itu dalam kondisi terluka, dalam kondisi sedang hamil muda, dan sampai sekarang pun Alma tidak pernah tahu apakah jasadnya sempat ditemukan atau tidak ya. Dia juga tidak tahu apakah orang tuanya mendengar kabar tentang kematian si Alma atau tidak, apakah orang tuanya sudah memaafkan Alma atau tidak gitu ya. Dia juga tidak tahu apakah pada akhirnya Rian dan teman-temannya mempertanggungjawabkan perbuatan mereka atau tidak, karena memang seperti kebanyakan residual energi yang lainnya, bahwasanya si Alma ini adalah sosok energi yang residual memorinya terhenti ketika dia meninggal dunia. Karena menurut Alma sendiri, menurut pengakuannya ya, ketika dia menutup kedua matanya, pada saat itu juga dia seperti tertarik ke dalam sebuah dimensi atau tempat yang sangat gelap dan sangat panas. Dan kalau memang ditanya apa sebenarnya perasaan yang masih mengganjal di dalam hatinya si Alma hingga pada saat ini dia masih berkeliaran secara keduniawian, tentu saja hal utama yang masih dia rasakan adalah kemarahan yang sangat besar. Karena memang ketika saya membuka komunikasi dengan dia, sangat terasa pada saat itu bahwa kemarahan Alma ini sangat besar. Energinya cukup panas, hampir mirip dengan energi yang dimiliki oleh si Mia, kalau kalian pernah melihat ceritanya. Jadi memang secara energi si Alma ini sudah dilapisi oleh beberapa layer yang cukup negatif. Energinya sudah tidak murni lagi, karena mungkin ya banyak sekali entitas-entitas negatif yang memanfaatkan kemarahan yang masih dirasakan oleh si Alma sampai saat ini. Tapi meskipun begitu, saya berharap bahwasanya kita semua yang mendengarkan kisah Alma ini tetap bisa ataupun mau mengirimkan doa dan energi yang positif kepada beliau ya. Karena saya yakin tidak ada satupun residual energi yang ingin mengalami atau mendapatkan proses yang menyakitkan dan cukup panjang sampai akhirnya nanti mereka sirna. Dan sebenarnya kisah Alma ini sedikit banyaknya mengajarkan kita bagaimana caranya kita untuk bisa tahu mana-mana saja batas yang salah dan benar dalam kehidupan kita sebagai manusia. Dan bagi kalian yang mungkin pada saat ini berada dalam situasi yang mungkin mirip-mirip dengan si Alma gitu ya, yang lagi bucin-bucinnya sama pasangan, coba kita telaah lagi dalam keadaan tenang, dalam keadaan yang bersih gitu ya. Kita melihat lagi ke belakang bagaimana sebenarnya hubungan yang selama ini kalian jalani. Apakah selama ini hubungan tersebut membawa kalian ke dalam sisi yang lebih positif atau sisi yang lebih negatif. Kalau misalkan hubungan tersebut atau pasangan kalian bisa membawa kalian menjadi orang yang jauh lebih positif, ya maka teruskan hubungan tersebut. Tapi kalau misalkan kalian merasa bahwasanya hubungan kalian hanya membawa kalian pada sesuatu yang jauh lebih negatif,
Kalau menurut saya sih diakhiri saja ya, karena pada dasarnya segala sesuatu yang ada dalam hidup kalian itu adalah kalian sendiri yang bisa mengendalikan, bukan orang lain. Jadi ketika kalian memutuskan untuk menjadi orang baik, ya diri kalian sendiri yang memutuskan. Dan ketika kalian mungkin lebih ingin menjadi orang yang jahat, ya diri kalian sendiri juga yang mengendalikan, bukan orang lain. Kalian yang berhak atas hidup kalian, kalian yang berhak atas diri kalian, kalian yang berhak untuk mengendalikan bagaimana cerita hidup kalian, kalian yang berhak untuk menentukan siapa-siapa saja orang yang kalian nilai pantas dan tidak berada di sekitar kehidupan kalian. Juga sebenarnya sebagai orang tua pun ya, dalam ceritanya si Alma kita mendapatkan lumayan banyak pembelajaran bahwasanya mungkin kita semua, kalian mungkin yang sudah memiliki anak yang usianya sudah beranjak dewasa gitu ya, sudah remaja gitu, ada baiknya mungkin sejak dini kita menanamkan kebiasaan kita untuk bisa saling berkomunikasi dengan baik kepada anak-anak, karena pada dasarnya segala sesuatu yang berhubungan dengan relationship gitu ya, itu awalnya berasal dari komunikasi. Bagaimana cara kita bisa membuat anak itu jauh lebih terbuka dengan kita, membuat anak itu bisa menceritakan apapun yang terjadi dalam kehidupannya kepada kita, bisa merasa nyaman dengan kita sebagai orang tua mereka. Karena kita harus ingat, tidak hanya nafkah secara keuangan saja yang dibutuhkan oleh anak-anak kita ya, bahwasanya kedekatan hati kita, waktu yang kita luangkan, kesempatan untuk curhat, bicara dari hati ke hati, itu juga adalah sesuatu yang sangat diperlukan oleh anak agar mereka tidak merasa ditinggalkan dalam keluarga. Kita tetap doakan si Alma ya, terlepas dari banyak sedikitnya kesalahan yang pernah dia lakukan semasa dia hidup, tapi saya berharap dia bisa cepat menemukan kedamaian dan mengikhlaskan apa yang sudah pernah terjadi dalam kehidupan beliau. Dan ya demikianlah keseluruhan dari kisah sosok bernama si Alma. Baik buruk ya kita ambil sebagai pembelajaran. Kita harus ingat bahwa hidup kita cuma sekali dan kita tidak bisa memutar lagi waktu untuk memperbaiki kesalahan yang pernah kita perbuat. Makanya selagi kita diberikan waktu oleh Tuhan untuk bernafas, untuk hidup, lakukanlah hal-hal yang baik, lakukanlah hal-hal yang terbaik, belajarlah menjadi yang lebih baik setiap harinya, walaupun kita tahu bahwasanya tidak ada sesuatu yang sempurna di dalam hidup ini. Ya percaya atau tidak itu adalah hak kalian sebagai penonton setia. Jika kalian percaya dengan apa yang saya bawakan, maka jadikan cerita ini sebagai pembelajaran. Jika kalian tidak percaya dengan apa yang saya ceritakan, maka cukup jadikan cerita ini sebagai dongeng malam biasa. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah like. Jangan lupa di-share agar teman-teman kalian bisa ikut menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu kalian semua.